Halo teman-teman, balik lagi di Kamat Kita Official. Dan sudah lama kita baru nongol berdua lagi. Karena kesibukan, takutnya ada takutnya ada isu yang sudah lagi ketemu ya. Iya. Sebenarnya bang? Ya, emang iya sih. Oke, tema malam ini kita bakal bahas apa sih? Banyak sih yang kita bahas malam hari ini. Terutama tentang perpajakan di dunia kripto. PPN dan PPH. Nah, setelah PPN terbitlah PPH gitu. Sebenarnya PPN terbitlah PPH. Apa yang dimaksud dengan PPN dan PPH? Gue tidak terlalu tahu apa itu PPN dan apa itu PPH. Jadi yang gue terangin di sini pure hanya sebatas yang gue tahu doang. Kayak gini, kalau di dunia kripto di pemerintahan kita mengambil pajak itu sistemnya seperti ini. Ketika kita membeli suatu aset kripto itu tidak kena potongan gratis. Tapi ketika kita menjual aset kita itu pure kena 0,21%. Itu yang gue tahu. Tapi kalau misalkan ketika kita transfer hasil dari kripto itu ke bank atau rekening kita, itu gue belum coba apakah masih ada potongan yang 10.000 itu atau enggak, karena itu jatuhnya biaya admin dari si bank. Oh, nah, sebelumnya PPH ini sebelumnya kita gimana? Per transaksi Itu per transaksi itu entah itu lu mau jual atau mau beli itu kena potongan PPN tuh ya. Penambahan tuh ya. Penambahan. Jadi mungkin plus minus kan. Plusnya apa nih adanya PPH ini? Kalau plusnya gini, ini baik buat untuk para investor. Karena investor tuh jarang banget buat transaksi jual. Tapi kalau untuk transaksi beli itu mereka sering, karena memang biasanya para investor tuh nyicil kan. Kayak gua nih, investor mini. Oh mini. Oh ya, yang kalau kita analogi pom ini tuh kayak ya kita pribadi ya pakai dirijen dulu baru masuk gitu ya. Pom ini jual pom ini ya. Ya dari situ. Jadi kalau kita untuk beli itu kan udah kembali dong. Iya beli ya. Beda dong. Jadi posisinya kalau kita itu investor ini ya udah kita cicil. Terus apa itu kalau ketika kita sudah profit gede, nah itu berapa tahun kemudian kita jual, itu baru kena 0,21% gitu. Tapi kalau menurut lu gimana? Takutnya persepsi lu sama persepsi gua beda gitu kan? Biasanya ini mah, karena gua kan kita selama ini sering banget. Tapi ya semenjak gua kenal kripto, jadi lebih banyak apa ya? Gua baru tahu PPN, kita beli Indomaret tuh ada PPN-nya, ya kan? Padahal kita cuma beli doang, ya kan? Indomaret makan kalau ditanya kita nongkrong kayak di kafe itu kan pasti ada PPN-nya gitu sih. Malah gua juga belum begitu tahu masalah PPN ini karena belum apa ya? Mungkin kalau gua ngiranya ya diskusi gitu kan, cari tahu. Gue itu ngiranya PPN 0,21 ini setiap kita beli itu kena, setiap kita jual juga kena gitu buat gua ya. Nah, malah gua tahu ini dari lu bahwa ketika kita beli itu nggak ada potongan apapun ya, tapi ketika kita jual baru. Iya. Terus kalau misalkan dari exchange luar ke exchange lokal kan kita kena berapa? 1% ya. Nah, gimana nih? Kalau itu gua nggak mau
speak up atau nggak mau ngomong lah, karena gue pun ada sebagian aset gue di exchange luar. Karena kalau gue hal-hal yang kayak semacam koin yang kita mau beli di exchange lokal itu kadang nggak ada. Iya. Bukannya gue nggak cinta exchange lokal, bukan, emang karena lagi pengen cari cuan di exchange di luar lokal aja, karena posisinya lebih banyak pilihan gitu doang sih. Gue tetap kok cinta exchange lokal gitu. Tapi gini, ini gua agak ini ya, nggak apa-apa dah kalau misalnya nanti sensor atau gimana ya. Mungkin cara ngakalinnya bisa nggak kita main exchange luar, terus kita nanti kita profit take stablecoin ya USDT ke lokal. Itu akan kena biaya nggak? Dulu karena gua belum pernah ya sampai ini gua. Kalau itu kemarin sempat gue coba kan, tapi kayaknya udah desain apa belum ya, gak tau dah. Pokoknya intinya gue kemarin nyoba, gue profit di suatu koin nih ya. Habis itu gue jual koin itu, gue swapkan di USDT kan. Setelah itu dari USDT di exchange luar gue masukin ke USDT exchange dalam negeri nih. Setelah itu nggak ada potongan sama sekali karena USDT mungkin. Nah itu gue jual pun nggak ada potongan, memang pure segitu. Nah kalau untuk ditransfer lagi ke bank, rekening bank itu tetap pada admin 10.000. Itu yang gue pernah coba, tapi ya semoga seperti itu terus. Nah kalinya jadi gue enak gitu ya, karena takutnya ada regulasi baru ya, takutnya itu belum sah waktu itu. Takutnya ada regulasi baru. Nah pemerintah benar-benar ketat nih biar kita nggak main di exchange luar, stable coin pun dikenakan. Takutnya benar-benar jangan ya. Jadi kalau misalnya itu nggak udah kita ini cukup kita aja yang tahu. Soalnya nggak bakal diangkat. Untuk kemarin ada yang komen ya masalah siapa namanya Jonathan yang Aim apa gitu ya, pokoknya Jonathan. Nah katanya gimana sedang XDC bagus nggak, kata dia kan. XDC udah XDC menurut apa nih XDC? XDC tuh kayak hampir 11-12 sama XRP dan XLM kalau menurut gue ya, karena dia bergerak proyeknya itu kayak proyek antar negara juga, tapi yang membedakan yang sempat kita diskusi tuh, yang membedakan tuh kayak dia mentokenisasi reward aset itu tuh, itu yang membedakan. Ya semoga sih berjalan lancar juga, karena posisinya kalau misalkan dia dapat TikTok sama kayak XRP dan XLM, itu bisa dibilang sulit. Tapi yang gue bikin menariknya di XDC ini apa ya, dia mentokenisasi kayak apa sih, kayak menengah ke bawah, kayak bisnis menengah ke bawah. Jadi kayak pemodalan kayak kalau di kita UMKM lah, kayak gitu. Dia mentokenisasi kayak gitu, pembisnis yang di bawah, menengah ke bawah tuh dia tapi jaringannya global. Iya, tapi jaring global, tapi dia fokus ke situ juga dia. Jadi dia mempermudah usaha-usaha kecil buat ibaratnya biar gabung sama dia, ikut juga terus. Dan dia juga di situ apa, support dari XDC ini ke usaha-usaha kecil nih benar-benar. Berarti support banget ya? Support banget kan, kebanyakan kalau di blockchain ini kan dia fokusnya ke menengah ke atas semua. Dia ibaratnya jaringan yang ibaratnya yang kita udah benar-benar raksasa rasanya semua ya kan, Hedera dan gitu, Shell juga sama Shell apa lagi ya kan. Jadi dia targetnya, tapi dia lebih ngerangkul yang di bawah-bawah di sini yang lebih menarik sih. Dan dikata juga sama dia internasional juga. Bagus, dan dia itu juga punya
enkripsi di Ethereum juga itu sama kayak Solana sama Sui kayak gitu. Jadi dia berapa detik gitu, terus bisa berskala kayak cabang gitu, nggak fokus satu gitu. Jadi punya jalan tolnya sendiri. Malah dia mempermudah kalau misalkan gua garis ini ya, kan dia kayak mentokenisasi properti ya kan, acara-acara properti di semua negara kan, dunia kan, banyak. Nah, menurut gua kayak opini gua sih, kalau misalkan dia benar-benar sistemnya terbangun bagus ya kan, berjangka panjang, ya kita banyak kalau misalkan orang-orang yang berduit ya, kita punya properti ini banyak bakalan aman, bahkan aman karena apa, organisasi di SBC ini. Apalagi dia kan punya DeFi Ya, juga kan. DeFi juga, ya. Simfy kalau nggak Malah salah. dia sistemnya kan hybrid blockchain kan. Iya, di situ Si bagusnya kan. Untuk siapa? Jonathan. ya Jonathan. Ya kalau mau tinggalnya menyerok silakan. Tapi kalau lu mau nggak? mungkin lihat perkembangannya dulu. Siapa tahu tiba-tiba dia Karena kan kalau ini ibarat kita melihat wanita kan. Iya, seksi apa? Seksi atau enggak kita. Kalau nggak kalau seksi sekalipun dia telanjang, Ya kalau nggak menarik, seksi tapi nggak menarik, Iya. tapi dia telanjang, tetap enggak. cantik, menarik, dia telanjang, terus dia telanjang, tetap aja kalau kitanya merasa sudah Kurang lah ya gitu. kurang. Karena ya tetap beda sih. Tapi kalau lu ngelihat suatu poin yang terlihat biasa aja, terus terlihat rapi segala macam nih, Benar-benar tapi lu menarik nih, wih, udah nih gitu, itu bakal belum bak. bahwa ya kecil ini gitu sih. Jadi menurut kalau untuk kalian sebelum mendalami dulu apa buat-buatnya ya kan, Paper itu kan gitu. paper penting, terus dia sistemnya kayak gimana, proyeknya ke depannya seperti apa, proposal-proposalnya seperti apa, itu sih yang harus kita atau market apalagi betul artinya market penting biar dia bisa berjalan dengan mulus. Kalau masukan buat gua Jonathan di itu sudah balik lagi ke banyak masing-masing, kalau banyak percaya sama fundamental si XPC ini ya why not gitu. Untuk dulu gimana nih untuk Jonathan nih? Untuk Jonathan tetap percaya sama keputusan lu sendiri, itu yang paling penting. Jadi ketika lu beli suatu koin, lu yakin dan keputusan lu udah tetap di situ, udah biarin aja. Oh itu buat jangka panjang lu, tapi kalau lu buat kayak bajing loncat, lu harus ngikutin narasi-narasi yang terbaru. Nah, udah cukup situ. Jadi sekarang balik lagi ke topik pemerintah nih dengan isu cukup gatal nih kan, pengen digaruk gitu kan, bukan gatal gitu cowok. Itu cukup gatal dengan fenomena belakangan ini, berita-berita tentang TK, Payment ID ya kan, yang juga nama dengan. Nah, lu gimana nih tentang dikatakan TK ya kan, sama Payment ID, itu Payment ID kan. Nah ini kayaknya yang kemarin isu banget nih masa perbankan, akhirnya kan apa ya, statement ini naik lagi ketika dia bilang bank itu cuma megang uang kalian 5 juta ya kan, coba kalian tarik bersama-sama, bank itu akan hancur ya kan, gitu. Jadi lagi krisis moneter terhadap bank di Indonesia nih. Lu gimana nih tentang kebijakan KPK? Gue sih terlalu ceroboh sih buat membuat kebijakan kayak gitu, karena ya yang sebelumnya kita sempat diskusi juga, kalau masalah kayak gitu kan harusnya yang berjalan tuh disosialisasikan dulu, terus diperbaiki dulu sistemnya buat ya setelah itu baru dibuat kebijakan. Kalau menurut lu gimana? Ya menurutnya sama sih, cuman karena dia juga harus lebih jelas dulu
ini membuat kebijakan ini arahnya kemana gitu. Kalau ibarat mau nangkap ikan tuh ikan apa yang mau ditangkap gitu, tujuannya. Jadi dia mau mancing apa dulu gitu. Sebenarnya menurut lu dia sebenarnya menurut lu pemerintah ini mau mancing ikan apa sih? Iya, nah gue kayak gitu mungkin. Kalau sisi positif mungkin ya, karena gue nggak mau mandang satu arah ya. Jadi gue positifnya mungkin dengan adanya kebijakan itu, kalau sistem memperkuat bagus gue. Penyaluran bansos dengan tepat sasaran, ya kan. Terus rekening-rekening yang bandar-bandar dijual juga bisa ketahuan. Uang-uang koruptor pun menurut gue bisa ketahuan juga, ya kan. Di situ bisa kontrol lah. Berarti mau mancing 2 ikan itu? Iya, harusnya kalau dia emang mancing 2 ikan itu kan harusnya dia perkuat dulu sistemnya, musyawarah dulu kan yang kata lu tadi. Jadi sistemnya perkuat, musyawarah, sosialisasi, pahami dulu SDM yang ada di Indonesia ini seperti apa, ya kan? Itu berapa IQ? Itu 190 minus tapi ya. Itu termasuk? Iya, mungkin minus 190 gimana tuh? Kayak gitu sih menurut gua, karena mau lah kita apa ya, adu domba dengan berita-berita yang mentah yang berseluruhan di sosial media kayak gitu. Jadi kita harus pahami dulu. Kalau memang pun ke situ arahnya, kita mendukung, tapi lebih tepatnya harus pahami dulu SDM yang ada di Indonesia seperti apa nih, baru kita bikin kebijakan. Dan mungkin ini nggak konsul sama presiden, udah Ya, kan cuma dipanggil juga ya, keblokir. makanya ada itu. Gue bingung, berarti kebijakan siapa ya? atas gimana gitu kan keputusannya gitu kan, secara internal kan, atau mungkin bisa menjelaskan gitu. Itu sih menurut gue opini gue, dan untuk kalian juga apa ya, kami dulu jangan terbakar atau terpancing sama buzzer yang berdarah atau Twitter yang sengaja mengadu domba lah gitu. Dan banyak tenang dan jangan panik. Pandangan lu tentang perihal payment ID itu Ini dia gua ya, kalau emang payment ID ini justru gua belum nemu fungsinya ya kan. Kalau emang buat penyaluran bansos, katanya kan buat penyaluran bansos ya kan, untuk para banyak koruptor ya kan. Ya apa sih, cuman lebih diperjelas lah. oh iya, Di banyak apa ya, feedback balik ke masyarakatnya apa itu gitu kan. Kalau feedback baliknya ke masyarakat cuma buat marketing atau buat pengen tahu berapa penghasilan masyarakat dan pengen dipajakin sih, menurut gua wah parah sih. Maksudnya Indonesia Enggak, ya parah sih, parah aja menurut gua kayak gitu. Indonesia Nah, mungkin gua kurang paham juga. Nah, lu gimana nih pemahaman lu? ya. Kalau gua nggak terlalu paham sih benernya. kalau gua tentang transaksi payment ID, kalau misalkan buat perkembangan masa depan sih bagus ya, kayak semacam ada apa namanya, di luar negeri kan udah pakai, ya udah itu sistemnya sama apa enggak kayak payment ID, tapi di luar tuh udah kayak Iron Man, jadi setiap lu beli Oh ya tuh itu malah lebih menakutkan lagi sih, karena dari apa namanya, dari sidik jari. Tapi kalau misalkan memang di security atau pengamanannya bagus sih, yang nggak apa pakai sidik jari. Tapi yang jadi masalah kalau payment ID ini oke, misalkan pakai NIK gitu kan, misalnya pakai NIK. Kalau misalkan security-nya atau pengamanannya bagus, terpercaya,
why not? Yang tadi bilang, ya kan? Oke. Kalau tidak, ya kan? Kalau pengamanannya bagus. Tapi kalau pengamanannya nggak bagus, ya harus ada sih. Karena posisinya kan nih itu kan buat kita di administrasi kemana-mana. Karena Tapi gue takutnya gini loh, kalau misalkan sistemnya belum kuat ya, cyber security-nya nih, ini hacker apa yang paling waspada nih? ya Hacker berarti lebih mudah membobol hanya yang gue bilang. dong. Amanannya di mana? Iya kan, di balik kitanya apa nih gitu kan? Atau cuman foto transaksi, kenapa nggak ngadain sistem blockchain gitu juga ya kan? Karena buat di sekarang itu kan udah benar-benar sama Tinggal ikuti aja perkembangannya ya kan. Iya kan? Ini bisa apa enggak nih Iya. di dunia blockchain ini kita pakai payment ID. Iya. Ya syukur-syukur payment ID ini sudah dimasukin ke sistem blockchain juga, Iya, jadi lebih jadi inskripsi juga, jadi lebih bagus. Jadi lebih transparan dan kalaupun mau kontrol ya semua masyarakat bisa kontrol kan gitu ya kan? Jadi kita tahu, kita cek dompet walletnya kan Punya lu. tahu sih. Jadi mungkin yang mau nakal-nakal tuh mau depo nggak bisa mungkin ya. Harusnya sih langsung itu blokir. Harusnya berarti ya makanya kan gue bilang nih fungsinya dulu ya kan. Kalau emang banyak buat yang gol nih berarti ya kan biar ada transaksi deposit chat blokir kan itu lebih oke sih. Itu apa itu kata? Terus tapi terbalik lagi dong kalau misalkan banyak buat open BO di chat gimana dong? Ketahuan ini nih Udah kas aja. Iya lagi rame lu tentang gym. aduh gue nggak mau bahas. Gue juga pakai gym cuman karena bosen jadi nggak jadi Maksudnya iya nggak jadi apa-apa sampai ke hari itu nggak jadi apa-apa. Nah, harusnya sih untuk kayak kerjaan lu nih butuh gym ya kan ya kalau takut disebut goblok oh ada ya? ya itu kan apa lu takut goblok gitu kan. Enak juga ya, memang udah ada sistemnya sendiri-sendiri, bukan Ya. berarti semua security tuh harus punya badan keker ya, enggak cuma dong keker tapi apa ya, kalau IQ kalau IQ apa ya ya soalnya gitu, security itu lebih ke pengetahuan sih, ya, pengetahuannya tuh harus tahu di apa dia itu sistemnya kayak gimana. Dia nggak hanya mengamankan, tapi ketika ditanya bisa itu tahu di wilayah dia itu apa. Cuma kalau perkataan tinggal bodoh ya, apa goblok enggak kita. jadi ya intinya sih menurut gua ya cuma ini masing-masing lah. Jadi memang di bidangnya yaitu ya dia pintar di bidang itu Iya, betul. ya kan semua orang nggak semua harus sama ya kan. Iya. Bisa kalau semua sama ya kan nggak ada yang sukses nggak ada yang miskin dong kalau yang sama. Jadi pada intinya kesimpulan di tema obrolan malam ini apa nih sebelum kita penutupan? Kesimpulannya kalau untuk koin XDC lu yakin lu beli lu tahan. Kalau untuk di pemerintahan entah itu PPATK atau lain itu cuma satu, yang penting sosialisasinya itu berjalan dengan baik, terus transparansinya, terus proyekannya juga kayak gimana, sistemnya kayak gimana itu harus terbuka biar masyarakat juga nggak sujud lah biasanya. Terus apa lagi? Ada lagi?
Tapi mungkin kita nih kalangan bawah nih, kayak masyarakat nih, tuh, banyak teman-teman virus kita nih, tetap di apa ya, tetap kritis terhadap berita-berita yang berseliweran di sosial media, karena kita nggak tahu di belakang itu apa maksud dan tujuannya, ya kan. Jadi jangan jangan cepat terbawa suasana atau terpancing emosi dengan berita-berita yang berseliweran di sosial media. Kita ambil kesimpulan, kita sudut pandang kita dari berbagai arah, biar kita bisa menyimpulkan hal-hal yang positif, bukan dan negatif positif kan itu lebih bagus. Jadi kita tidak terbawa FOMO atau mungkin terbawa buzzer yang banyak tujuannya lain, gitu kan. Jadi untuk masyarakat lebih cerdas menghadapi sosial media, karena belakangan ini banyak sekali kita yang ibaratnya kalau kuat mental ya memakan mental kita sendiri, malah membuat panik diri kita, akhirnya kita tidak bisa berpikir jernih dan kita terjerumus dari permainan-permainan di si buzzer ini. Ini lebih ke individu gue sih pribadi. Jadi Tambahan gue mau nanya ke lu waktu itu beli XRP di harga berapa? ya harga 14.000. Di harga 14.000. Sekarang harga berapa? Sekarang koreksi di 49.000. Tertingginya. Kemarin itu 59.000. Jadi selamat untuk XRP Army ya, yang sedang berfoya-foya. Kita rayakan karena kesabaran itu membuahkan hasil. Terus menurut lo, kalau misalkan ada viewers kita yang mau beli XRP, momentumnya apa? Ya, sekarang momentum juga. Sekarang juga momentum juga, mungkin kalau lu sekarang beli ya lu koreksi berapa ya kan. Kita balik lagi strategi 25% adalah PKK pun kalau mau beli, ya kan. 25% lu kalikan, sekarang lu punya dana 100% nih, ya kan. Kadang-kadang punya dana 10 juta atau berapa, ya kan, lu alokasiin 20%, koreksi 25%, tinggal koreksi 25%, gitu. Jadi jangan semuanya habis, ya. Jadi ketika profit itu kita baru terasa dari profitnya. Mungkin untuk ngomong-ngomong Agustus bagus untuk momentum beli SRP, tapi bukan ajakan ya. Ini cuma asumsi gua doang, kan. Terus kalau misalkan ada viewers nih, jangan. Misalkan lu viewers, Ya. lu mau beli XRP dan lu punya keyakinan beli di harga berapa? Kalau gua mungkin sebagai gua bakal punya keyakinan gua mau beli di harga 45 atau enggak 46.000. Jadi ya syukur-syukur kalau misalkan nggak ada perang lagi nih, ya kan. Kalau misalkan ada peperangan pun ya syukur deh pada tinggi ya. Oke. Karena kemarin pun apa yang kemudian koreksi sampai 30 kali dan lu sebagai sales PGB nih nggak komplit kalau gua nggak nanyain sales PGB ini perkembangan PGB ini sampai kemana nih yang lu tahu ini. Udah nih. Oke, untuk PGB semoga proyekannya terus diperbarui. Kayak kalau untuk proyekan poin mungkin dia tetap konsisten di sini dulu nih. Tapi kalau untuk dia mempromosikan itu udah lumayan gencar-gencarnya, kayak semakin kemarin ada di dunia sport lah, olahraga kayak di sepak bola dia udah promosi juga. Terus di dunia sport kayak F1, terus MotoGP itu dia udah ikutin semua perkembangan isu kayak sponsorin ini kayak gitu. Itu udah bagus sih buat perkenalan si BGB ini sendiri. Terus untuk poinnya
Mungkin nanti gua berpikir positif sih, bakalan sama kayak BNB juga punya blockchain-nya sendiri. Kayak BNB kan punya blockchain sendiri itu Web20 kan. Kalau BGB mungkin nanti ada lagi. Jadi punya blockchain sendiri tuh enak tuh untuk buat transaksi segala macam. Jadi bisa gas itu bisa 0%. Jadi untuk yang mau masuk BJB gimana nih? Untuk yang mau nyicil BGB ya cicil lah di harga sekarang nyicil. Mungkin sekarang di harga 70 ribuan atau nanti kalau mau nembak syukur dia itu di harga 68 atau 65 ribuan boleh ditembak lagi di sini. Itu sih. Karena kita apa ya, karena intinya kita ini udah ada momentum ya, ini kita bisa baca ya kan, faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 5 ini finalnya di kalian yang belajar ini belum terlambat semuanya sih, masih bisa kita nonton Karena masih banyak poin-poin atau poin yang baru nih. dan kalian pun apa ya, boleh belajar kita hadapan kalian ya, kalian merasa puas Sekalipun jatuh itu jadi pelajaran. ya. Jadi nggak semuanya kita langsung berhasil dan kita tamat, tapi semoga kalian tidak terjatuh juga Iya. karena pengalaman kita juga pernah terjatuh dan alhamdulillah mereka masih aman. Istilahnya Alhamdulillah ya. Jadi cukup nih, belajar SPGB nggak ada lagi, udah banget cukup. Jadi semua yang tadi yang udah gue ceritain, jadi untuk obrolan kita sampai di sini dulu. Mungkin di pertemuan berikutnya kalau ada yang mau nanya poin-poin, silakan kalian komentar ataupun mau review poin yang tadinya kalian searching sendiri, riset sendiri, terus kalian kurang yakin, ya silakan berbagi sama kita juga. dan mungkin apapun kalian dalam sana yang lebih proper, lebih mengerti di bidang ini ya, misalnya maaf kata kalau kita ada kurangnya gitu kan, karena ini opini kita masing-masing, asumsi kita masing-masing, tidak ada dari apa ya, tidak ada ikatan ataupun kita ngerasa selalu benar ya. Jadi balik lagi kita sama-sama belajar, kita sama-sama lagi sharing, belajar untuk memahami apa itu perkembangan dari Web3 dan blockchain atau koin-koin yang lain. Untuk dari gua mungkin ada nama dari kawan gua. Jadi kita akhiri dengan kata-kata Salam investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.